Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, mukadimah pembukaan menurut Muti, Allah sampun sampaikan. Ingkang baku menika dinamika perkembangan atas situasi terkait COVID-19 ini luar biasa. Ya, hal yang kita khawatirkan tentang penyebaran ini ternyata memang benar adanya sampai saat ini. Kemudian Tuban dinyatakan sebagai zona merah karena ada di Tenggarai ada 2 yang sudah positif COVID-19 ini. Kami pun terakhir kami mendapat petunjuk-petunjuk dari kecamatan itu adalah implementasi dari apa yang disampaikan dari kabupaten. Itu menegaskan bahwa ini menjadi permasalahan serius desa, gugus tugas desa itu dituntut untuk segera membuat langkah-langkah yang real tentang menghadapi kemungkinan ke depan, terutama menghadapi suasana puasa atau lebaran di mana akan banyak warga atau teman-teman kurban yang dari luar kota, dari zona merah terutama itu yang pada pulang kampung. Jadi nanti teknis akan disampaikan oleh Pak Sudikan yang kami percayai mengambil tanggung jawab atas mekanisme nanti di lapangan bagaimana. Kemudian ada Pak Ahmadi dan Pak Bianto nanti yang sebagai partner kerja kami atau partner dari tim ini. Jadi ada beberapa saat ini itu benar-benar bukan hanya sekedar sosialisasi nanti, jadi sudah benar-benar action bagaimana kita menghadapi penyebaran, memutus rantai itu benar-benar harus action ini. Kemudian tetap mengadakan penyemprotan rutin, kalau perlu 1 minggu sekali. Nah itu sudah benar-benar digariskan dari atas demikian. Kemudian daerah atau desa yang ada pasar itu pun juga dibatasi, jam 9 harus tutup dan wajib menyediakan properti tentang perlindungan kesehatan atau protokol kesehatan. Kemudian Jumatan itu pun juga diatur. Jadi Jumatan, tarawih atau ibadah Idul Fitri atau apa itu menunggu perintah sesuai dengan sikon pada saat itu dari tim gugus kabupaten. Ini sangat ditegaskan. Kemudian aksi selanjutnya yaitu melarang pengamen, bank detail. Nah, ini disebutkan dengan tegas. Mendring pemulung dep kolektor untuk masuk wilayah. Kenapa? Karena mereka kan lokasinya kan menyebar, tidak hanya ke satu tempat. Misalkan habis ngamen atau habis melakukan penagihan di desa ini, jadi monggo ini dengan terjemahkan kepada konco-konco di tim ini. Sementara makatan dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat pagi. Walaupun sore semangatnya tapi tetap semangat pagi. Tetap kita membahas tentang tim kita yaitu Satgas Penanggulangan COVID-19 yang sudah dibentuk timnya atau gugus tugas tim ya namanya ya Pak ya, timnya yang sudah seminggu yang lalu, dan menurut hemat saya kerjanya sudah sangat baik, tapi ada beberapa yang perlu dikoreksi untuk menuju yang lebih baik sehingga hasil kerja kita nanti bisa maksimal. Walaupun toh kerja kita ini adalah kerja sosial, kerja kemanusiaan tanpa memandang tanpa orientasi dengan materi. Karena apa? Urusannya niki tidak untung dan rugi siapa yang berbuat atau siapa yang dapat, tapi urusannya, mohon maaf apa namanya, obatnya, vaksinnya, sehingga yang bisa menjaga diri kita dan masyarakat adalah juga kita semua.
Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tergabung dalam tim ini tetap semangat bekerja sesuai struktur yang sudah ditentukan. Silakan untuk struktur tetap dimanfaatkan, digunakan untuk mempermudahkan dalam kita bekerja. Silakan koordinasikan sesuai urut-urutannya, dari bawah ke atas, dari atas ke atas lagi, atau sebaliknya dari atas ke bawah. Kita bukan bicara masalah atasan atau bawah di sini Pak ya, kita bicara masalah struktur. Jadi supaya nanti kerja kita lebih maksimal. Mungkin mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada beberapa koreksi dari saya, tujuan untuk kebaikan. Satu, masalah kinerja tim yang sudah terbentuk ini ada beberapa yang perlu diperbaiki. Satu, masalah koordinasi saya rasa masih agak kurang, sehingga dengan kurangnya koordinasi ini tentu akan mempengaruhi dari hasil kerja kita. Misalkan strukturnya, kalau seperti saya koordinasinya ke bawah ke sektor nanti koordinasinya dengan para RT atau sektor-sektor yang dibawahi, yang sudah ditentukan bahwa setiap ketua sektor atau kepala sektor membawahi 2 RT. Nah, mari itu kita maksimalkan. Di situ sudah banyak isinya. Di setiap RT situ sudah ada linemasnya, juga sudah ada, pemudanya juga sudah ada. Nah, mari itu kita manfaatkan untuk menetralisir sektor masing-masing, sehingga kalau setiap sektor punya tugas menetralisir, sehingga tidak lari dari tanggung jawab. Ayo kita kerja bareng, apa ya kesulitan apapun pasti ada jalan keluarnya. Kalau teman-teman nggak atasi, bisa dikoordinasikan, dikonsultasikan kepada saya, kepada rekan sesama tim, atau kepada Pak Ketua, bisa. Sampai di sini mungkin ada yang ingin disampaikan daripada Bapak-bapak, sehingga nanti tidak ada yang kurang paham atau tidak dipahami, sehingga penyampaian di masyarakat pun tidak selegenje. Monggo, sebelum kita bicara lebih lanjut. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Intinya begini, untuk ketua RT 10 dan 9 tolong kami dipertemukanlah. Kami sudah berusaha kemarin ke rumahnya, namun beliaunya kan juga punya kegiatan di ladang. Apapun alasannya, saya minta dipertemukan untuk koordinasi seperti ini. Karena sampai saat ini tadi juga menerima informasi dari Bu Kades, intinya kan dari RT 10 itu belum ada penyemprotan juga. Hal semacam ini kalau kami tidak diberi informasi dari Bapak RT, nggak ngerti Pak. Gitu. Jadi saya masih siap membantu, asalkan kami juga difasilitasi untuk dipertemukan saja, biar kami nanti koordinasinya enak. Kalau kami, sedangkan saya berdomisili di Kliko RT 7, sedangkan Bapak RT saya yang saya ampu ini adalah di RT 9 dan 10. Kaitannya dengan koordinasi inilah Pak, nanti mohon Ketua RT nanti dipertegas bahwasanya harus koordinasi dengan saya, dibantu Pak. Karena tanpa itu saya sendiri di dalam kepanitiaan ataupun tugas ini kan membantu selama saya bisa Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Matur suwun, Bapak Ketua Sektor 5. Walaupun toh nanti di dalam prakteknya tidak maksimal, tapi tetap kita melaksanakan perintah daripada struktur pemerintahan yang di atasnya. Karena mau tidak mau, pemerintah desa diharuskan untuk menyiapkan ruang isolasi. Walaupun kalau untuk di desa ini sangat tidak efektif. Untuk mungkin nanti di langkah-langkah berikutnya, kalau seandainya ada yang diisolasi di ruang yang sudah kita siapkan, otomatis tim kita juga harus nambah. Karena apa? Nanti ada jaga 24 jam yang dibagi 3 shift dengan kerja
sosial tanpa bayar. Ruang karantina nanti di samping 5 juga ansor beserta ansor. Mas nggih, nyuwun tolong nggih untuk kerjasama nggih, kerja sosial bareng-bareng pokoknya nggih. Terus omah genteng disaponi, abot enteng ya dilakoni nggih, karantina atau ruang isolasi. Kalau seandainya Pak, mereka tetap takutnya kan ini namanya udah mau puasa juga ya. Nggih. Terus tetap nekat pulang. Terus kira-kira Nun sewu, sedaya hadir tambahan mawon dari kula semakin hari semakin berat tantangannya yang harus dipikul. Saya kira yang disampaikan Ketua Rayon 1 ini pemberdayaan yang sekiranya pemuda maupun siapapun yang entengan saja dipantau, yang sekiranya entengan bisa diajak melangkah untuk desa, alangkah baiknya direkrut. Itu saja untuk himbauan larangan mudik ini dari kesatuan kami sudah dilakukan lagi via Facebook, media-media sosial yang lain berkeluar-keluar untuk himbauan jangan mudik ini sudah dari kemarin-kemarin. Kami pun melakukan. Mungkin bertiga yang belum, Pak. Berempat. 3 pilarnya yang belum nanti bikin. Apa Pak Igi sendiri loh biasanya himbauan larangan mudik. Langsung aja Pak, nggih. Nggak usah terlalu panjang lebar. Yang jelas di sini kami selaku Babinsa dan Babin Kamtibmas juga mau inginnya dikritik. Artinya apa? Kinerja saya sama Pak Ahmadi kalau memang kurang pas, mohon jenengan sampaikan kepada saya. Saya sangat mendambakan kritikan. Artinya apa? Kalau saya nanti kalau dikritik, ibarat saya salahkan bisa lurus kembali, bisa ya bisa benar lah, bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Ya mungkin ya seperti pasir, kalau nggak berani di depan langsung lewat japri nggak apa-apa. Tapi paling nggak itu kan untuk yang hadir pada sore ini, kita harus bisa kerjasama, kita harus kompak. Memang ini misi kemanusiaan. Ya mudah-mudahan dengan terbentuknya tim ini ada perhatian dari pemerintah. Itu harapan kita semua, Pak. Iya. Cuma memang kalau ini kan sudah levelnya sudah sampai nasional, Pak. Saya yakin. Ya memang itu nggak tahu lah. Ya kita tidak bisa apalah. Hanya berdoa. Saya yakin suatu saat akan ada perhatian dari pemerintah. Makanya kita tetap semangat, ada ataupun tidaknya, tetap misi kita, misi kemanusiaan. Mari kita bekerja sama-sama demi keselamatan warga masyarakat desa Wonosari ini. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo buat ajakan kritik kan gue timbali Ya, rawon. kita setuju Pak Ketua Noten. Pakai banner ya, pakai banner. Berapa titik dihitung nanti. Ya, oke. Di tempatnya Pak Sis. Oke, pos. Kita anggap sana pos 1 ya. Kita anggap pos 1.